Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fauzi Arwanto, NIM 19102008 dari kelas ASC 19A penjurusan audit. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi eh, apa namanya? Hukum pinjaman online dalam Islam atau makosid syariah dalam pinjaman online atau pinjol. Eh, Sebagaimana ya sunnatullahnya, yaitu manusia tidak selalu hidup dalam kondisi berada, ada kalanya dalam kondisi yang berkekurangan atau tidak berkecukupan, dan saling tolong menolong inilah dalam kondisi kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa sangat dianjurkan. Dan yang ketiga, yang menolong atau memberikan pinjaman yaitu sunnah, dan yang ditolong atau dibantu itu hukumnya mubah. Adapun maknanya dari segi bahasa ya, yaitu alkitu, cabang atau potongan, dinamakan demikian karena harta yang diambil oleh peminjam memotong sebagian harta pemiliknya atau pemberi pinjaman. Dan secara istilah, penyerahan kepemilikan suatu barang dengan ketentuan dikembalikan gantinya di kemudian hari. Adapun menurut Said Sabik, harta yang diberikan oleh pemberi hutang mukrid kepada penerima utang atau bisa disebut muktarid untuk kemudian dikembalikan kepadanya mukrid seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya. Adapun perbedaan antara qard dan ariyah, yaitu kalau qard itu penyerahan kepemilikan suatu barang dengan ketentuan dikembalikan gantinya di kemudian hari. Contohnya itu pinjam uang dikembalikan dengan uang senilai pinjam tepung dikembalikan dengan tepung yang sejenis. Dan yang kedua yaitu arya, yaitu adalah penyerahan kepemilikan manfaat suatu benda dalam waktu tertentu dan dikembalikan pada waktu kemudian. Contohnya yaitu pinjam laptop, pinjam motor, dan lain sebagainya. Adapun dalilnya yaitu dalam Al-Quran, yang artinya yaitu barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Adapun dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, yang artinya itu tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun yang dalil lainnya yaitu yang artinya orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pada waktu aku Isra di malam hari, aku melihat di pintu surga sebuah tulisan yang berbunyi, sedekah mendapat pahala 10 kali lipat dan memberikan pinjaman mendapat pahala 18 kali lipat. Aku katakan, wahai Jibril, kenapa pahala memberikan pinjaman itu lebih afdol daripada sedekah? Jibril menjawab, pada umumnya orang yang meminta sedekah ia punya sendiri, sedangkan orang yang meminta pinjaman ia tidak meminta kecuali karena ia butuh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun konsep pinjaman dalam Islam, yaitu ada meminjam untuk kebutuhan darurat dan ada juga berupa untuk kebutuhan haziat. Sebagaimana Rasulullah SAW meminjam 30 sok gandum dari Abu Syam, seorang Yahudi ya. Dia seorang Yahudi dari seorang Yahudi, dan Rasulullah juga meminjam unta. Dan
Konsep kedua yaitu saling tolong menolong, dan konsep yang ketiga yaitu menghilangkan kesukaran, dan konsep yang keempat yaitu adalah akad qard tidak untuk tahsiniyat atau lifestyle atau kebutuhan gaya hidup ya, untuk gaya hidup, tidak dianjurkan untuk gaya hidup. Adapun rukunnya yaitu yang pertama muktarid, yang pertama itu muktarid atau peminjam. Di sini adalah yang dimaksud adalah ahliya al-maliyah atau pemilik harta tersebut, dan yang kedua itu adalah mukrid, pemberi pinjaman, yaitu ahliya at-tabarru, dan yang ketiga itu mukrot atau barang tersebut, yaitu maklum misli, dan yang keempat yaitu rukun yang keempat yaitu adalah sigoh ijab qabul atau adanya ijab qabul, yaitu yang dipahami dengan jelas ijab qabulnya. Adapun hukum pencatatan dalam qard yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, dalam mengartikan perintah penulisan pada ayat tersebut, ulama terbagi ke dalam dua pendapat, yaitu yang pertama wajib dan yang kedua itu sunnah. Ini menurut jumhur ulama. Jumhur memahami bahwa arti perintah dalam ayat di atas adalah sebuah anjuran. Dari hal tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan atau persengketaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan mendatang kelak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.